Sempit. Ya, kita pakai jaket dulu ya supaya kelihatan handsome. Supaya kelihatan ganteng di kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita menyaksikan peristiwa bersejarah kemarin ya di konferensi di Istana Negara. Prabowo memutuskan 4 wilayah Aceh itu masuk 4 pulau yang disengketakan itu masuk ke dalam wilayah Aceh ya. Konferensi pers itu ada Mu'alim di situ. Mu'alim itu Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Aceh. Terus ada Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Terus ada Prasetyo Hadi, Menseknek ya, Menteri Sekretaris Negara. Kemudian ada lagi yang saya lihat itu, ini siapa itu? Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko ya, dari Gerindra. Terus siapa lagi ya? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini orang satu ini bikin masalah ya. Dia bikin pemerintah. Gara-garanya dia itu kemudian Aceh beberapa hari ini membara dan hampir bergolak kembali. Ada kerinduan romantisme, perlawanan terhadap pemerintah pusat yang tidak adil ya. Sehingga memicu gerakan Aceh Merdeka. Dan panglima tertingginya waktu itu tahun 2002 ya, itu adalah Mu'alim. Mu'alim itu ya yang berdiri di samping Bobi Nasution yang masih mentah umur 33 itu, yang muncul karena didorong oleh mertuanya Presiden Jokowi yang ke-7 menjadi wali kota Medan dan kemudian jadi gubernur Sumut ya. Sementara Mu'alim atau Muzakir Manaf yang ikut berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa yang dimunculkan oleh Tito Karnavian dengan peraturan Mendagri itu adalah seorang panglima gerakan Aceh Merdeka ya, menggantikan, kalau tidak salah menggantikan Abdullah Syafi'i yang gugur bertempur lewat TNI waktu itu, dan kemudian digantikan oleh Muzakir Manaf tahun 2002 ya, kalau nggak salah, sebagai Panglima Komando Pusat Gerakan Aceh Merdeka. Jadi dia orang yang terbiasa tenang menghadapi situasi yang berbahaya ya. Sementara Bobi Nasution ada orang yang sebagai politisi, bukan karena pencapaian prestasi-prestasi dan pemikiran kebangsaan yang canggih seperti Sultan Syahrir misalnya, atau seperti Soekarno, tapi kita tidak tahu pikiran-pikiran yang muncul tiba-tiba sebagai wali kota Medan dan kemudian gubernur Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah sudah dikembalikan, dan tentu yang kalah telak dalam rapat terbatas yang kemudian Prabowo memutuskan itu menjadi milik Aceh, termasuk wilayah Aceh, 4 pulau, Pulau Lipan, Pulau Mangkir, Pulau apa itu, saya nggak paham itu namanya, lali aku, nggak saya hafalin. Itu yang terpukul itu adalah 3 lah. 1 Bobi Nasution, karena Bobi Nasution berdasarkan Permendagri itu dia kemudian datang ke Aceh dan ingin membahas supaya ke-4 pulau itu dibahas kerjasama untuk pengelolaannya, dia di kerjasama antara pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara. Dia ditinggal waktu dia datang di pertemuan di Aceh itu, ditinggal sama
Muzakir Manaf. Tentu Muzakir Manaf tahu ini memang anak muda yang agak kurang ajar, nggak tahu sejarah perjuangan Aceh kan gitu. Ditinggal suruh stafnya yang mendampingi itu. Dan yang lebih kurang ajar tentu Tito Karnavian ketika ditanya wartawan setelah mengeluarkan permen itu, silakan pemerintah terbuka terhadap kritiknya. Kalau mau dipetunkan nggak apa-apa, keputusan politik Mendagri itu dibawa ke pengadilan, PT UN maksudnya. Jadi padahal keputusan Menteri Dalam Negeri itu tidak pernah dikonsultasikan, tidak pernah Gubernur Aceh dan tokoh-tokoh Aceh diajak musyawarah, tahu-tahu dikeluarkan keputusan sepihak. Dan itu membuat rakyat Aceh marah ya, terkonsolidasi 8 faksi-faksi atau kelompok-kelompok di Aceh karena keputusan Mendagri itu. Jadi Bobi Nasution itu geng Solo karena dia menantunya, kemudian ini juga geng Solo, orang-orangnya Jokowi yang sangat loyal, dan kemudian di belakang itu tentu adalah Luhut ya, yang akan terus menggarap nanti investasi untuk di pulau itu, karena pulau itu mengandung cadangan minyak dan gas yang besar sekali ya. Ya tentu biasa dalam investasi Luhut akan bicara tentang pariwisata, tapi yang diincar sebenarnya kan kandungan gas di pulau itu dan energi. Jadi ketiga orang inilah yang dengan keputusan Prabowo mereka tentu langsung kandas ya, mimpi-mimpi mereka untuk menguasai besaran-besaran ekonomi di pulau itu. Dan itu yang tidak ada di media sosial, tidak ada yang ditampak di media online yang saya baca hari ini ya. Jadi kalau sampai dibawa ke petun oleh orang Aceh, tentu itu jebakan ya. Istilahnya jebakan Batman yang udah disiapkan, pasti kalah. Orang-orang Aceh akan membawa sengketa pulau ini ke petun ya. Dan itu sudah dirancang begitu ya. Tetapi ternyata di atas kebijaksanaan itu Prabowo memutuskan bahwa ini mengandung bahaya, masalah ini mengandung pemerintah, keputusan Tito ini mengandung satu potensi bahaya yang besar akan membelah NKRI kembali ke masa lalu, dan langsung diputuskan dalam rapat terbatas itu saat Prabowo dalam perjalanan ke Petersburg ya, Rusia, dalam satu rapat melalui video video jarak jauh itu. Dan kita tahu ya dari kasus ini siapa Tito sebenarnya, siapa Bobi, siapa Luhut, dan siapa Muzakir Manaf ya. Muzakir Manaf yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Itu adalah Muzakir Manaf yang dia setelah lulus dari universitas tahun 84, dia bergabung menjadi bagian dari gerakan Aceh Merdeka tahun 86, dan kemudian dia menyusul kawan-kawannya untuk berlatih militer di Libya. Satu persembahan jiwa dan raga untuk mencapai kemerdekaan dalam gerakan Aceh Merdeka yang coba setelah perjanjian Helsinki menjelang 20 tahun bulan Agustus besok ini, itu ternyata akan dikhianati ya, ditusuk dari belakang perjanjian itu oleh geng Solo. Tampaknya geng Solo kandas di tangan Prabowo. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sombran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.